Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta kita mengucapkan salat dan salam untuk nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya dan seluruh kaum muslimin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita. Pekan lalu kita sudah mengambil beberapa pelajaran dari kisah muahadah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Yahudi, baik pra muahadah, ketika muahadah dan pasca muahadah itu. Ya. Selanjutnya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah muahadah atau setelah piagam Madinah, mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam menata kehidupan kaum muslimin. Ya. Dan tentu saja tantangan tidak berhenti dengan adanya piagam Madinah. Walaupun piagam Madinah itu merupakan suatu usaha yang besar untuk mengantisipasi tantangan-tantangan yang ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajari oleh Allah Azza wa Jalla tentang hal-hal yang bersifat manusiawi, ya, yaitu berupa tantangan kehidupan. Dan hidup itu memang penuh tantangan. Walaupun kita sudah berupaya mengantisipasi sebelumnya, ya, pasti ada tantangan yang lain yang tidak kita duga, ya, ataupun yang kita duga. Ya. Menduga-duga itu kan tidak meramal, ya, cuma menduga saja. Jadi ada yang terduga, ada yang tak terduga. Dan itu pula yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah piagam Madinah ditandatangani. Ternyata tantangan justru lebih besar lagi, baik yang datang dari internal, dari dalam Madinah sendiri, ataupun dari luar Madinah. Dan tantangan yang paling besar tentu datang dari luar, ya. Datangnya dari Mekah, ya, orang-orang yang dulu mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak senang ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah mendapat tempat yang nyaman. Ya, jadi mereka tidak ingin Nabi itu merasa nyaman. Mereka terus mengganggu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan izin, ya,
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan tindakan pembelaan diri, membela diri, tindakan membela diri kalau ada ancaman-ancaman dari manapun. Dan ancaman yang paling besar dari Quraisy, dari kaum Quraisy yang musyrikin yang ada di kota Mekah. Maka mulailah fase baru dari perjuangan Nabi SAW. Kalau sebelumnya fase dakwah dengan cara-cara yang banyak mengalah, ya. Karena Nabi SAW belum diizinkan untuk melakukan perlawanan, sehingga Rasulullah mengalah. Ya. Fase selanjutnya adalah fase di mana Allah Azza wa Jalla mengizinkan Nabi untuk bukan sekedar mengalah, ya, tapi boleh melakukan perlawanan. Ya. Nah, ini akan kita jelaskan. Baik. Di dalam buku ini Ar-Rahiqul Makhtum, beliau membuat judul Al-Kifah Ad-Dami. Ya, Al-Kifah Ad-Dami. Perjuangan yang mengorbankan darah. Jadi kalau melawan seperti itu kan jelas ada darah yang tercecer atau darah yang tumpah, entah kena luka semua. Ya. Istifzazatu Quraisy diddal muslimin ba'da al-hijrati wa ittisaluhum bi Abdullah bin Ubay. Ya. Qad aslafna ma kana ya'ti bihi kufaru Makkah minat tankilati wal wailati dhiddal muslimin wa ma fa'alu bihim 'indal hijrah mimma istahaqqu li ajliha al musadarata wal qitala illa annahum lam yakunu liyafiqu min ghayyihim wa yamtani'u an udwanihim bal zadahum ghaydan an fatahumul muslimuna wa wajadu ma'manan wa maqarran bil Madinah. Fakatabu ila Abdullah bin Ubay bin Salul wa kana idzaka musyrikan bisifatihi ra'isil ansar qabla al-hijrah. Fama'lumun annahum kanu mujtami'in alayhi wa kadu yaj'alunahu malikan ala anfusihim laula an hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi. Katabu ilaihi wa ila ashabil musyrikina yaquluna lahum fi kalimatin batah innakum awaitum sahibana wa inna nuqsimu billah la tuqatilannahu aw la tukhrijannahu aw lanasiranna ilaikum bi ajma'ina hatta naqtula muqatalatakum wa nastabiha nisa'akum. Ya. Artinya apa? Siapa yang bisa terjemahkan? Ya, qad aslafna apa artinya? Baik. Kita sudah menjelaskan dulu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah kepada kaum muslimin, baik berupa penganiayaan, kemudian penyengsaraan, pelecehan, dan seterusnya. Ya. Dan apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin ketika kaum muslimin hijrah, seperti yang kita sudah sebutkan. Ya, ada yang ditipu, ada yang didola, ada yang diambil hartanya, dan ada yang disiksa juga ketika mereka hijrah. Dan hal tersebut membuat mereka sebenarnya berhak mendapatkan balasan, ya, baik penyitaan ataupun peperangan. Jadi sebenarnya mereka sudah berhak, karena sudah melampaui batas
perbuatan dan perilaku mereka kepada kaum muslimin. Akan tetapi mereka lam yakunu liyafiqu min ghaihim. Mereka belum bisa sadar ya, dari apa? Al-ghai, dari kebencian mereka. Ya. Dan mereka tidak pernah berhenti memusuhi kaum muslimin. Bahkan permusuhan dan kebencian itu makin bertambah besar. Karena mereka merasa kaum muslimin lolos dari tipu daya mereka. Dan kaum muslimin mendapatkan tempat yang aman dan makar, ya, tempat tinggal di Madinah. Ya. Maka mereka pun menulis surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ketika itu masih musyrik. Dan dia salah seorang rais atau tokoh di kaum Khazraj dan Aus. Orang-orang Madinah sebelum hijrahnya Nabi itu tokoh dia. Bahkan mereka orang-orang Ansor sebelum hijrahnya Nabi, mereka itu sudah sepakat akan menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin tertinggi mereka. Ya. Dia sudah sepakat. Akan tetapi kesepakatan itu bubar begitu saja ketika beberapa orang tokoh Aus dan Khazraj masuk Islam, ya, termasuk Sa'ad bin Mu'adz dan kawan-kawan beliau, ya, sampai kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan orang-orang Madinah pun berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga Ubay bin Salul ini, kenapa dia benci dengan Rasulullah SAW? Ya. Dia merasa bahwa kesempatan dia menjadi raja Madinah itu tidak terpenuhi atau tidak tercapai itu gara-gara Nabi. Ya. Makanya dia benci sekali sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Dia bilang gara-gara Muhammad saya tidak jadi raja di sini. Padahal sudah ada kesepakatan sebelumnya, ya, antara kaum Aus dan kaum Khazraj untuk menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kemudian melihat hal tersebut, orang-orang Mekah menulis surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya yang masih musyrikin. Padahal mereka sebelumnya sudah tanda tangan piagam Madinah dengan Rasulullah SAW. Nah, inilah tantangan pasca piagam itu. Jadi tantangan justru semakin besar. Isi surat orang Quraisy kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Di sini disebutkan inti suratnya. Apa katanya? Sungguhnya kalian, hai orang Madinah, awaitum sahibana. Ya. Menerima sahibana. Sahib itu artinya ya keluarga atau teman, ya, atau orang kami lah istilahnya. Jadi orang Quraisy mengatakan sungguhnya kalian sudah menjadi tempat berlindungnya orang-orang yang kami usir itu, Muhammad dan kawan-kawannya, kata mereka. Ya. Maka kami meminta, ya, kata mereka, kami meminta atas nama Allah. Nuqsimu billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Kami minta kalian la tuqatilannahu. Ya. Kalian harus memerangi dia. Dia maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian harus perangi itu orang dari bangsa kami yang datang ke tempat kalian, atau kalian usir dia. Ya. Jadi orang Quraisy menginginkan orang Madinah mengusir atau memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu pilihan pertamanya. Atau
lanasiranna ilaikum bi ajma'ina. Ya. Jadi mereka membuat ancaman juga. Ya. Ancamannya apa? Kalau kalian tidak laksanakan permintaan kami, hai orang Madinah, maka kami akan mendatangi kalian. Dan kalian yang akan kami perangi. Ya. Dan wanastabiha nisa'akum. Dan kami akan menawan wanita-wanita kalian. Nah, jadi ini ancaman. Ancaman dia orang Quraisy Mekah kepada orang Madinah yang masih musyrik. Ya. Jadi mereka meminta orang-orang, karena orang musyrikin dari segi jumlah masih banyak. Ya. Masih lebih banyak jumlahnya daripada kaum muslimin yang ada di Madinah. Ya. Makanya melihat hal itulah Rasulullah membuat piagam Madinah itu antara beliau, kaum musyrikin dan orang Yahudi di kota Madinah. Ya. Tapi walaupun orang musyrikin menandatangani piagam Madinah, tapi ketika ada ancaman dari orang Mekah, ya, dan mereka tahu orang Mekah, ya, sama-sama tahu, ya, sama-sama saling tahu, ya. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul memandang ini kesempatan, ya, untuk membalaskan sakit hatinya itu. Dia bilang, ada dukungan dari orang Mekah ini. Kesempatan saya untuk membalaskan saya punya sakit hati, mungkin katanya. Ya. Muhammad sudah menjadi penyebab saya tidak jadi raja. Ya, sekarang ada kesempatan saya harus mengusir dia dari Madinah ini. Mumpung ada bala bantuan dari Mekah. Ya. Maka bimujarradi bulughi hadzal kitab qama Abdullah bin Ubay liyamtathila awamira ikhwanil musyrikin min ahli Makkah wa qad kana yahqidu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma yarahu annahu istalabahu mulkahu. Ya. Maka dengan datangnya surat tersebut, Abdullah bin Ubay bin Salul pun langsung bergerak. Ya. Jadi dia kumpulkan orang-orang musyrikin Madinah yang masih pro dengan dia, dan dia memberitahukan kepada orang-orang musyrikin tersebut bahwa ada surat dari Mekah. Ya. Bunyinya seperti ini. Ya. Intinya mereka memberikan dukungan kepada kita kalau kita mengusir Muhammad dan kawan-kawannya. Ini kata Abdullah. Seperti itulah gambarannya. Ya. Apalagi ditambah rasa kebencian dia dan hasad dia kepada Nabi SAW yang menurut dia telah menjadi penghalang dia untuk menjadi raja itu. Yaqulu Abdurrahman bin Ka'ab, falamma balagha dzalika Abdullah bin Ubay wa man kana ma'ahu min abadatil authan ijtama'u liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu. Ya. Jadi berkata Abdurrahman bin Ka'ab, ketika surat orang Quraisy itu tiba di Madinah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya yang masih menyembah berhala itu, mereka pun ijtama'u, mereka pun berkumpul, bermusyawarah. Ya. Mereka juga mengadakan rapat. Ya. Atau istilah kita sekarang itu apa? Kalau rapat tingkat tinggi itu, ya. Konsolidasi, ya. Melakukan konsolidasi orang-orang musyrikin Madinah. Ya. Dedengkotnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dan mereka sepakat. Jadi keputusan dari rapat tingkat tinggi mereka itu, mereka sepakat untuk qital Rasulullah. Qital itu artinya memerangi, ya. Memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Rasulullah akan menghadapi musuh dari dalam Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan musuh yang akan datang dari Mekah yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan, dan lain-lain. Maka ketika berita tersebut sampai kepada Nabi, jadi ternyata berita ini diketahui juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya bocor itu berita itu. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan beliau bersabda, "Laqad balagha wa'idu Quraisy minkum. Ma kanat takidukum bi aktsari ma turiduna an takidu bihi anfusakum. Turiduna an tuqatilu abna'akum wa ikhwanakum." Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orangnya, ya, saya dengar ada ancaman dari Quraisy kepada kalian. Dan itu ancaman yang serius. Ya. Tapi Rasulullah SAW kalau istilah sekarang itu brainstorming. Rasulullah sebelum mereka bergerak, Rasulullah sudah bergerak duluan dengan cara cuci otak. Istilah sekarang dicuci otaknya. Ya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW memberikan gambaran. Maka takidukum bi aktsara ma turiduna an takidu bihi anfusakum. Orang-orang Quraisy itu sebenarnya ingin menipu kalian. Coba kalian pikir, kata Nabi SAW. Kalau kalian memerangi saya, di belakang saya itu keluarga kalian sendiri. Karena orang-orang yang beriman itu kan dari keluarganya Abdullah bin Ubay bin Salul, dari kaum Aus dan Khazraj. Jadi kalau kalian mau memerangi saya, kalian semuanya akan membunuh keluarga kalian sendiri. Ya, turiduna an tuqatilu abna'akum wa ikhwanakum. Berarti kalian akan membunuh anak-anak dan saudara-saudara kalian sendiri. Sementara orang Mekah masih jauh. Masih jauh mereka. Perjalanan berapa hari dari Mekah ke sini. Dan kalian sudah saling bunuh nanti di sini. Mereka belum datang, kalian sudah saling bunuh. Nah, mereka nanti kalau datang, kemudian kalian saling bunuh. Mereka mengambil kesempatan nanti untuk membunuh kalian semua. Karena kalian sudah capek berperang, sudah capek saling bunuh. Mereka datang dengan pasukan yang besar. Dan mereka akan membunuh kalian semua. Ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan mereka gambaran apa yang akan terjadi kalau orang kafir Quraisy itu. Karena orang musyrikin juga terkenal dengan liciknya, kelicikannya. Falamma sami'u dzalika min Nabi sallallahu alaihi wasallam tafarraqu. Maka setelah mereka mendengar apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka pun tafarraqu. Artinya pendapat mereka menjadi pecah. Yang tadi sudah sepakat ingin menyerang Nabi, begitu mereka berpikir lebih jernih, sebagian mengatakan iya, apa gunanya kita mau perangi orang-orang Madinah, keluarga kita sendiri. Sementara orang Mekah kan bukan keluarga. Jadi kita nanti saling bunuh dengan keluarga, nanti mereka datang, kita sudah lemah. Ketika kita lemah, tidak menutup kemungkinan mereka menguasai Madinah. Karena tujuannya ingin mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah mereka berpecah pendapat, pecah atau berbeda pendapat, imtana Abdullah ibni Ubay bin Salul an iradatil qitali inda dzalik. Maka melihat hal tersebut, Abdullah bin Ubay bin Salul juga
mundur lagi. Tidak jadi. Yang tadi dia sudah semangat, tapi melihat gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW, dan saat itu kan Nabi SAW berlaku baik kepada mereka. Karena sudah tanda tangan piagam. Dan Nabi SAW tidak akan pernah mengkhianati perjanjian. Jadi tidak mungkin Nabi SAW menyerang mereka. Kalau orang Mekah menyerang mereka mungkin. Karena mereka kan orang Quraisy, kafir, musyrikin yang penuh dengan kelicikan. Jadi kalau Nabi SAW tidak mungkin menyerang mereka karena mereka sudah melakukan perjanjian. Yang ada, kalau orang Quraisy menyerang mereka, justru Nabi akan membela mereka. Karena Nabi SAW tidak akan pernah mengkhianati janjinya dan tidak pernah tidak pernah membiarkan orang yang berbuat baik kepada beliau SAW mendapatkan penderitaan, pasti dibantu. Maka imtana'a an iradatil qitali inna dzalik lima ra'a khuran aw rusydan fi ashabi. Maka melihat apa yang dilakukan oleh teman-temannya, dia pun mengurungkan niatnya. Akan tetapi walakin yabdu annahu kana mutawati'an ma Quraisy. Akan tetapi dia tetap simpan itu, dia punya rasa benci itu. Dan dia tetap berhubungan secara sembunyi-sembunyi dengan orang Quraisy. Jadi menyerang secara terang-terangan dia tidak berani. Karena teman-temannya sendiri terbelah. Yang satu mau menyerang, yang satu tidak mau. Jadi melihat kalau dia menyerang kepada Nabi SAW, posisinya lemah. Karena tidak semua orang yang dukung sama dia. Bisa jadi dia akan jadi bulan-bulanan atau jadi korban di situ. Karena tidak semua orang Madinah dukung sama dia untuk menyerang Nabi SAW. Sebagian tidak mau menyerang. Sebagian ingin hidup berdampingan damai dengan Nabi SAW seperti yang sudah disebutkan dalam perjanjian itu. Jadi cuma sebagian saja yang ikut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga dia secara terang-terangan tidak berani langsung melawan Nabi. Tapi secara sembunyi-sembunyi dia masih tetap berhubungan dengan orang-orang Quraisy. Masih tetap mengatur berbagai macam tipu daya. Karena dia nanti menjadi tokoh utama dari kaum munafikin. Fakana la yajudu fursatan illa wa yantahizuha liiqa'i syarri bainal muslimin wal musyrikin. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, karena dia tidak berani terang-terangan, dia melakukan berbagai macam tipu daya. Sehingga apabila ada kesempatan sedikit saja, dia gunakan kesempatan itu untuk mengadu domba antara kaum muslimin dan orang musyrikin. Karena dia kan berada di kaum musyrikin. Jadi dia melakukan berbagai macam makar. Pokoknya setiap ada kesempatan dia lakukan makar. Baik itu dengan fitnah dan sebagainya. Wa kana yadhummu ma'ahu al-yahud liyu'inuhu 'ala dzalik. Dan juga selain dia minta tolong kepada orang Quraisy, dia juga minta tolong kepada orang Yahudi. Padahal orang Yahudi juga sudah tanda tangan piagam Madinah seperti yang kita sudah sebutkan. Tapi mereka juga punya sifat yang mirip dengan orang musyrikin Quraisy. Karena asyirku millatun wahidah. Kesyirikan itu sama. Kesyirikan itu sama semua. Satu kelompok. Jadi mereka juga akan saling dukung-mendukung untuk melawan dan menyerang Nabi SAW dan kaum muslimin. Karena kepentingannya sama. Kepentingannya mereka tidak ingin ada orang yang beriman kepada Nabi SAW. Maka mereka pun bekerja sama. Walaupun sembunyi-sembunyi. Nah, walakin tilka hiya hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kanat tudfi'u nara syarrihim hinan ba'da hin. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh hikmah berusaha
selalu memadamkan api yang akan membakar kaum muslimin. Ya. Jadi setiap ada api yang mau dinyalakan, maka Nabi langsung berusaha memadamkan. Ya. Apalagi setelah ditandatanganinya Piagam Madinah. Jadi itu modal besar Nabi SAW Piagam Madinah itu. Jadi salah satu cara untuk memadamkan api. Dan api yang dibakar oleh orang-orang musyrikin kepada kaum muslimin memang tidak akan pernah berhenti. Ya, pasti mereka tetap mencari kesempatan untuk menyerang orang-orang beriman. Ya. Seperti yang sudah disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Quran surah Taubah. Yutfi'u nurallah. Taubah. Apanya? Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi'afai wa ya'ballahu illa an yutimma nurah. Mereka orang-orang musyrikin akan senantiasa yuridun itu pakai fi'il mudhari. Ya. Yuridun fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang akan terus berlangsung. Ya. Yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka akan senantiasa ingin memadamkan cahaya Allah Azza wa Jalla. Bi afwahim, dengan mulut-mulut mereka. Dengan semua potensi yang mereka miliki, mereka akan senantiasa ingin memadamkan cahaya Allah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Tapi Allah tidak akan membiarkan. Ya. Tidak akan membiarkan usaha mereka itu, dan Allah akan menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan agamanya. Ya. Jadi itu permusuhan bainal haqqi wal batil, ya, antara al-haq dan al-batil. Ya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itu apa yang dilakukan oleh orang musyrikin dan Abdullah bin Ubay bin Salul yang ketika itu masih musyrik juga. Walaupun nanti kemudian dia menjadi orang munafik. Ya. Ini awalnya. Jadi istifzazan itu artinya apa bahasa kita? Istifzazan itu rongrongan, ya, rongrongan orang musyrikin terhadap kaum muslimin. Walaupun mereka sudah jauh tinggal, kaum muslimin tidak lagi mengganggu orang Mekah, ya, atau tidak pernah mengganggu memang. Ya, tapi mereka sendiri yang merasa terganggu karena keimanan. Ketika mereka sudah tinggal jauh, ya, bayangkan jaraknya 500 km. Ya, 500 km. Zaman dahulu jauh sekali. Tapi mereka masih tidak puas. Ya. Kenapa Muhammad dapat tempat ya? Mereka maunya Nabi itu meninggal. Ya. Mereka maunya Nabi meninggal. Dan agama Islam selesai. Gitu. Nah, itulah keinginan mereka. Yuriduna an yutfi'u nurallah. Kemudian karena surat yang mereka kirim ke Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak bermanfaat, artinya tidak bisa terlaksana karena Ubay sudah kalah duluan, ya. Sebelum penyerangan dia sudah kalah secara mental, ya. Jadi mentalnya dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi hanya pergi sendiri saja, ya, menyerang mental mereka. Ya. Jadi melihat itu orang Quraisy tidak berhenti. Ya. Tidak berhenti untuk melakukan berbagai macam makar kepada kaum muslimin. Mereka tidak berhasil di Madinah, maka mereka rencanakan hal lain lagi. Ya. Rencana selanjutnya yang mereka lakukan adalah i'lanu azimatas saddi
azimatis saddi 'anil Masjidil Haram. Ya. Jadi cara yang mereka bikin selanjutnya adalah mereka mengumumkan pelarangan bagi kaum muslimin untuk datang ke Masjidil Haram. Ya. Jadi kalau kaum muslimin mau mengunjungi Baitullah, mengunjungi Ka'bah itu dilarang. Ya. Kalau yang berani pergi, itu dia ditangkap. Ya, karena mereka merasa ini Mekah bukan Madinah. Ya, kalau kami tidak bisa menyerang kalian di rumah kalian, maka kalau kalian datang ke sini, ya kalian akan jadi santapan kami, kata mereka. Seperti itulah ceritanya ya. Ya, maka mereka membuat makar baru di mana orang-orang Madinah, orang-orang beriman di Madinah tidak boleh mengunjungi Baitullah. Ya. Andaikan mereka pergi ke Mekah, maka mereka tidak boleh melakukan ibadah di Masjidil Haram. Ya. Nah, ada riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau tentang kisah Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Kisah Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz ini kan tokoh ya, tokoh dari orang Madinah. Dan Sa'ad bin Mu'adz disebutkan dalam Sahih Bukhari itu punya hubungan dekat dengan Umayyah bin Khalaf. Ya, disebutkan, "Tsumma inna Sa'd bin Mu'adz intalaqa ila Makkah mu'tamiran. Fanazala ala Umayyah ibni Khalafin bi Makkah." Ya. Jadi ini disebutkan singkatnya. Ya, kalau kita lihat di Sahih Bukhari-nya itu cukup panjang hadisnya, bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini dia punya hubungan baik dengan Umayyah bin Khalaf. Siapa itu Umayyah bin Khalaf? Majikannya Bilal. Ahsan. Majikannya Bilal yang menyiksa Bilal di tengah terik matahari di padang pasir itu. Yaitu namanya Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf ini sejak zaman dahulu kala dia punya hubungan baik dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Jadi berteman. Ya, itu orang Arab tuh aneh ya. Walaupun satu beriman, satu tidak beriman, tapi kalau sudah berteman, sudah punya half. Punya half itu kan sudah punya sumpah setia. Nah. Maka kalau Umayyah bin Khalaf pergi ke Syam, ya, Umayyah bin Khalaf pergi ke Syam, dan pasti lewat Madinah, karena dari Mekah ke Syam itu jalannya itu ya Madinah, pasti lewat Madinah. Dia kalau singgah di Madinah, dia pasti singgah di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz. Dan Sa'ad bin Mu'adz melayani dia. Jadi berapa hari tinggal di situ dilayani oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dan begitu juga kalau Sa'ad bin Mu'adz sejak zaman jahiliyah dulu, sejak zaman sebelum Islam, kalau ke Mekah pasti berkunjungnya ke Umayyah bin Khalaf. Nah, ketika sudah memeluk agama Islam dan Nabi sudah hijrah, Sa'ad bin Mu'adz pergi ke Mekah untuk mu'tamiran. Dia mau umrah. Ya, karena syariat umrah itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, bahkan syariat haji juga ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya. Walaupun sebagai syariat Islam nanti diwajibkan ulang oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi orang Arab dari sejak zaman dahulu, sejak zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka senantiasa melakukan ibadah haji dan umrah. Ya. Walaupun disebutkan di dalam tafsir, manasik hajinya mereka rubah-rubah. Ya, tidak sama lagi seperti manasik hajinya ketika Nabi Ismail. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW ketika diwajibkan oleh Allah mengerjakan ibadah haji, Allah ajarkan kembali kepada beliau
manasik yang dilaksanakan dulu oleh Nabi Ibrahim. Ya, berbeda dengan yang dilaksanakan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Maka Sa'ad bin Mu'adz pergi ke Mekah untuk umrah. Sesampainya di Mekah, sudah ada itu pengumuman. Pengumuman tentang pelarangan orang Madinah melakukan ibadah di Masjidil Haram. Ya. Maka Umayyah mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya, bahwa sekarang orang Madinah tidak dibolehkan untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Unzur li sa'ata khalwatin la'alli an atufa bil bait." Ya. Fa kharaja bihi qariban min laqafin nahar. Ya. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Umayyah, "Saya ini datang mau umroh." Tapi Umayyah bilang, "Jangan melaksanakan umroh sekarang. Nanti kamu laksanakan umroh itu ketika orang-orang sudah tidak ada lagi di Masjidil Haram. Artinya ketika sepi. Ya. Supaya kamu tidak dilihat oleh orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy. Ya. Karena bisa berbahaya. Ya. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun menerima sarannya Umayyah, dan dia memutuskan untuk pergi ke Masjidil Haram dekat-dekat tengah hari. Ya, dekat-dekat tengah hari itu kan pas saat panas-panas itu. Ya, dan saat panas itu orang sudah tidak ada lagi di Masjidil Haram. Mereka sudah mencari tempat bernongkrong, pulang ke rumah. Ya. Karena tidak mungkin duduk-duduk di Masjidil Haram ketika panas terik. Ya. Maka Umayyah bin Khalaf pun mengajak Sa'ad bin Mu'adz untuk pergi ke Masjidil Haram. Ya, ketika sudah sepi orang. Ya. Dan ketika dia tawaf, laqiyahuma Abu Jahal. Ya. Ketika dia tawaf itu, Abu Jahal datang dan bertemu dengan mereka berdua. Abu Jahal bertanya kepada Umayyah, "Ya Aba Safwan, ya, man hadza ma'ak?" Ya. Hai Abu Safwan, ya. Karena kunyahnya Umayyah itu Abu Safwan. Ya. Siapa ini yang tawaf sama kamu? Ternyata dia tidak kenal. Ya. Dia tidak kenal Sa'ad bin Mu'adz. Abu Jahal tidak kenal Sa'ad bin Mu'adz. Maka Umayyah mengatakan, "Hadza Sa'ad." Ini Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Mendengar kata Sa'ad bin Mu'adz, Abu Jahal mengatakan, "Oh, berarti orang Madinah." Ya. Dia tidak kenal orangnya, tapi dia dengar itu namanya. Ya, karena Sa'ad kan tokoh juga. Ya. Maka dia mengatakan, "Ala araka tatufa bi Makkah aminan wa qad awaitum as-subah wa za'amtum annakum tansurunahu wa tu'inunahu." Abu Jahal berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya, kalian ini sampai di sini bisa tawaf dengan aman. Ya. Padahal kalian sudah mengkhianati kami. Gitu. Ya. Kalian sudah menerima as-subah. Subah itu jamak dari kata sabi. Sabi itu artinya murtad. Ya. Jadi orang jahiliyah menganggap Nabi itu murtad. Ya. Murtad dari agama nenek moyang. Ya. Jadi mereka bilang Nabi dan para sahabat itu orang murtad. Ya, mengkhianati agama nenek moyang. Ya. Dia bilang, kamu bisa tawaf di sini aman. Padahal kamu menerima orang yang kami yang mengacaukan dunia kami, kalian terima. Ya. Dan kalian membantu mereka dan menolong mereka. Ya. Dan dia mengatakan, "Ama wallahi laula annaka ma'abi Safwan ma raja'ta ila ahlika saliman." Ya. Ya, Abu Jahal mengancam kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Demi Allah,
andaikan kamu sekarang ini tidak tawaf dengan Abu Sofwan ini. Abu Sofwan kan tokoh Quraisy. Ya. Jadi orang Quraisy itu kalau orang jahiliyah dulu, kalau ada tokoh Quraisy yang melindungi seseorang, maka pelindungnya itu tetap dipandang. Ya, artinya orang yang dilindungi itu tidak dikorek. Ya. Kalau dilindungi oleh tokoh. Nah ini Sa'ad bin Mu'adz, karena dia dilindungi oleh Umayyah bin Khalaf, maka Abu Jahal bilang, kalau kamu tidak tawaf dengan Abu Sofwan ini, ma raja'ta ila ahlika saliman. Pasti kamu tidak bisa kembali selamat kepada keluargamu. Ya. Tapi karena kamu tahu dan dia jadi menghormati Umayyah bin Khalaf, tidak diapa-apakan Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Jadi dia ancam. Dan Sa'ad bin Mu'adz tidak terima diancam. Ya, tidak terima diancam. Maka dia mengatakan sambil mengeraskan suaranya, Sa'ad tidak takut kepada Abu Jahal. Ya. Abu Jahal kira dia takut itu Sa'ad. Ternyata dia tidak takut. Ya. Padahal dia sendiri situ. Jadi kalau Abu Jahal mau menyiksa dia di situ, dia akan tersiksa karena tidak ada temannya dia. Ya. Tapi dia tidak takut dan bahkan mengatakan, ama wallahi la in mana'tani hadza la amna'aka ma huwa ashaddu 'alaika min tariqaka 'ala ahli Madinah. Dia bilang, demi Allah juga, ya, kalau kamu larang saya ibadah sekarang, saya akan balas dengan yang lebih berat, yaitu jangan sampai kamu lewat di Madinah. Bilang, jangan berani lewat di Madinah ngana. Bilang, kalau ngana larang kita sekarang beribadah, jangan berani ngana lewat di Madinah. Ya. Apa? Tariqaka 'ala ahli Madinah. Bilang, setiap nanti tunggu, kalau kamu lewat di Madinah, bawa kamu punya barang dagangan, hati-hati. Ya. Jadi dia balik ancam juga. Ya. Dia bilang, ngana kira kita takut. Ya. Ngana kira kita takut. Bilang, kalau pergi, kan orang Mekah itu kalau berdagang kan ke Syam. Dan mereka itu wajib berdagang ke Syam itu. Karena kalau tidak pergi berdagang ke Syam, mau mati kelaparan mereka. Ya. Jadi harus lewat Madinah. Nah itu dipakai oleh Sa'ad bin Mu'adz. Hati-hati kalau ngana larang kita sekarang ibadah di sini. Hati-hati ngana kalau pergi di Syam. Ya. Tidak mau aman ente di Madinah. Tidak berani dia. Kemudian kalau dalam Sahih Bukhari itu masih panjang kisahnya itu. Jadi berdebat itu Sa'ad bin Mu'adz dengan Abu Jahal. Sampai-sampai Umayyah itu sudah takut. Sudah takut dia. Karena Abu Jahal ini kan tokoh nomor 1. Maka Umayyah mengatakan kepada Sa'ad, jangan dilawan, biarkan saja. Sampai-sampai disebutkan dalam Sahih Bukhari, Umayyah bin Khalaf itu menutup mulutnya Sa'ad supaya dia tidak berbalas. Tapi Sa'ad tetap berbalasnya. Bahkan karena dia selalu ditutup dia punya tangan, dia punya mulut oleh Umayyah, dia bilang, biarkan saya. Ya. Jangan larang saya berdebat dia. Ya. Dan akhirnya Sa'ad pun marah kepada Umayyah ini. Ya. Dan dia mengatakan suatu hadis. Ya. Dia bilang sama Umayyah bin Khalaf, saya mendengar Nabi SAW bahwa Rasulullah akan membunuh kamu. Dia bilang begitu sama Umayyah. Dia bilang, saya dengar Nabi bilang dia mau bunuh kamu. Atau dia akan memerangi kamu. Umayyah langsung kaget. Yang bertengkar dia dengan Abu Jahal, kenapa saya yang jadi kena? Kenapa saya yang kena katanya? Tapi dia sudah takut itu. Ketika Sa'ad bilang begitu, dia bilang, fi Makkah au fi kharij Makkah. Dia bilang, Muhammad itu bilang kalau dia mau bunuh saya itu di Mekah atau di luar Mekah. Sa'ad bilang, la adri. Dia bilang, saya tidak tahu. Yang penting dia bilang dia mau bunuh kamu. Atau dia mau perangi kamu. Umayyah jadi gemetar. Jadi gemetar, dia langsung pulang. Pulang pergi sama istrinya. Dia bilang, kenapa?
tadi saat bilang sama saya bahwa Muhammad mengatakan dia akan memerangi saya. Ya. Maka istrinya bilang, pasti terjadi itu. Karena Muhammad tidak pernah bohong katanya. Umayyah pun mengatakan, iya, Muhammad tidak pernah bohong. Dia pun takut. Akhirnya sejak saat itu, disebutkan dalam Sahih Bukhari, sejak saat itu Umayyah itu tidak berani keluar Mekah. Takut didolak. Takut didolak sama Nabi SAW. Dia takut. Sampai-sampai tidak pernah berani keluar Mekah setelah itu. Karena dia tahu kalau Nabi yang bicara, pasti betul. Ya. Karena Nabi tidak pernah bohong. Istrinya pun yakin. Makanya ketika perang Badar terjadi, disebutkan. Ketika perang Badar terjadi, Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh Quraisy yang sebenarnya tidak mau pergi. Ya, tidak mau pergi. Ya. Karena dia takut itu, takut ancamannya Nabi itu dan kata-katanya saat itu. Dia takut sekali. Dia tidak mau pergi sebenarnya, pergi ke perang Badar itu. Ya. Tetapi Abu Jahal datang memprovokasi dia. Bilang, bikin malu nggak ini? Tokoh kita mau menyerang Muhammad, orang-orang sudah mau pergi, kamu sebagai tokoh tidak mau pergi. Dia bujuk, kamu harus pergi. Soalnya kalau kamu tidak pergi, kaummu di belakang tidak mau pergi juga. Ya. Kan Umayyah bin Khalaf itu kan punya kaum juga, dia juga kepala suku. Ya. Jadi kalau kamu tidak pergi, sukumu tidak mau pergi. Kalau kamu punya suku tidak pergi, tidak cukup kita orang tentara. Ya. Bisa-bisa kita orang kalah. Maka kamu harus pergi. Walaupun mungkin kamu pergi 1 atau 2 hari saja. Tidak usah pergi selama peperangan. Yang penting orang lihat kamu pergi. Ya. Supaya jangan orang bilang, itu Umayyah tokoh tidak mau pergi, kita juga tidak pergi. Jadi Abu Jahal terus membujuk dia. Akhirnya Umayyah bin Khalaf pergi ke perang Badar. Ya. Dan dia menjadi korban di perang Badar. Ya. Dan terbuktilah sabda Nabi SAW yang diucapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Bahwa Umayyah bin Khalaf akan dibunuh oleh kaum muslimin. Ya. Dan itu terjadi pada perang Badar. Nah, ini kisahnya yang ada di dalam Sahih Bukhari. Ya. Dan yang berkenaan dengan dengan materi kita pada saat ini adalah ketika orang Quraisy itu membuat makar untuk tidak membolehkan kaum muslimin pergi beribadah di Masjidil Haram. Tujuannya apa? Untuk memberikan tekanan kepada kaum muslimin. Ya, memberikan tekanan karena kalau orang tidak boleh ibadah kan tertekan dia. Ya. Tertekan dan bisa-bisa nanti mereka mengalah atau menyerah atau bagaimana. Ya. Yang penting mereka mendapatkan tekanan yang besar. Ya. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz tidak takut dengan ancaman orang Quraisy itu. Ya. Dia tetap tinggi. Ya. Bahkan dia balik mengancam. Dan yang diancam itu Abu Jahal. Ya. Yang berani diancam itu Abu Jahal. Yang nanti jadi panglima ketika perang Badar. Dan dia mati juga di situ. Ya. Mati juga. Umayyah bin Khalaf juga mati di situ. Ya, tokoh-tokoh Quraisy banyak mati di perang Badar. Kekalahan besar. Ya. Jadi ini anak-anak sekalian dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy setelah piagam Madinah ditandatangani oleh Rasulullah dan orang-orang Madinah, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperlemah kaum muslimin. Ya. Karena mereka tidak pernah ingin melihat kaum muslimin menjadi kuat. Jadi segala daya upaya dilakukan untuk melemahkan kaum muslimin. Berbagai macam cara. Tidak bisa di Madinah, di luar Madinah. Ya. Di Mekah, tidak bisa di Mekah, di tempat lain. Ya. Yang penting mereka berupaya sekuat tenaga untuk menghalangi Nabi dari dakwah. Dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jemaah sekalian, kisah yang kita angkat pada malam hari ini. 2 kisah, itu kisah tentang
Abdullah bin Ubay bin Salul, dan juga kisah tentang Sa'ad bin Mu'ad yang menggambarkan dua usaha yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy menghalangi dakwah Nabi SAW setelah beliau berhijrah ke Madinah. Dan ini nanti yang menjadi semakin lama semakin keras, ya. Bentuknya semakin keras, makarnya semakin licik, ya. Dan pokoknya dampaknya semakin besar. Ya, nanti sampai terjadinya perang Badar itu. Ya, jadi ini awal dari terjadinya perang Badar. Jadi perang Badar itu menjadi puncak nanti dari gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Padahal Nabi di Madinah sudah hidup tenang, ya, tidak mengganggu siapa-siapa. Tapi begitulah, kemusyrikan akan senantiasa tidak senang melihat keimanan bercahaya. Nah, maka al-harbu bainal haqqi wal batil daimun, ya. Jadi perang antara al-haq dan batil itu akan senantiasa ada, ya. Siapa yang kuat nanti akan mengalahkan yang lain. Makanya orang beriman, kata Rasulullah SAW, harus kuat, ya. Harus kuat. Karena kalau kita tidak kuat, maka musyrikin, orang-orang musyrik akan senantiasa mencari kesempatan untuk mengalahkan kaum mukminin. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini, ya, tentang dua kisah yang kita baca yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.